Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 oleh saya sendiri, Winarti SPDI dari SD Negeri Mandala Jeruk Legi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Di sini kami bersama rekan guru penggerak yang lainnya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkanlah kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap dari SD Negeri Mandala Jeruk Legi. Saya sebagai supervisor yaitu Ibu Winarti SPDI dan rekan saya Ibu Erik Apriliana SPD sebagai coach serta Ibu Veranika Dian Utami SPD sebagai coaching. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Berikut ini adalah video praobservasi yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah. Ya kakaknya nih Ibu nanti ada kegiatan coaching ya bersama Ibu Vera. Iya betul Bu. Oke, baik. Di sini saya hanya akan memberikan dukungan saja terhadap apa yang akan dilakukan oleh Bu Erti, sehingga saya nanti akan mengamati kegiatan yang akan dilakukan panjenengan. Apakah nanti sudah siap? Insya Allah siap Bu. Iya, sebelumnya nih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan jelaskan terlebih dahulu kepada Bu Epik ya. Yang pertama saya jelaskan mengenai rubrik dari coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Epik. Poin yang pertama, apakah nanti dalam percakapan menggunakan alur tirta atau tidak? Ya Ibu sudah tahu ya alur tirta itu yang pertama itu adalah tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kedua, apakah percakapan berdasarkan prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya nanti kompetensi inti dari coaching, yaitu ada kehadiran penuh atau present, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Itulah penjelasan singkat saya. Apakah Ibu sudah jelas? Sudah jelas Bu. Saya berencana akan melakukan coaching sesuai dengan alur kita dan prinsip coaching. Selanjutnya saya mau bertanya juga nih Bu, nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Ada 3 prinsip coaching ya, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan dengan hati, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah dari ketiga kompetensi itu bagian mana tuh yang nanti secara spesifik yang ingin saya observasi? Pada bagian mendengarkan dengan hati dan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya. Seperti apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Epik inginkan dari coaching ini? Misalnya saya mampu menyimak atau mendengar dengan hati daripada berbicara, lalu bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, serta saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari hasil mendengar dengan hati tadi. Ya, terus baiklah Bu, demikian hasil kegiatan para observasi ini. Terima kasih telah menjelaskan dengan rinci tujuan yang ingin dicapai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching. Setelah selesai nanti kita
bertemu lagi ya Bu ya. Ya, oke, terima kasih Bu Epi. Wassalamualaikum. Sama-sama, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Adapun kasus yang saya amati atau saya observasi dalam kegiatan demonstrasi praktek coaching ini adalah murid kelas 6 kurang antusias dalam pembelajaran di kelas. Sebagian besar murid tidak mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh gurunya, yaitu Ibu Vera Diah Utami SPD. Kegiatan coaching ini akan dilakukan oleh dua rekan sejawat saya, yaitu Ibu Epik Apriliana SPD sebagai coach dan Ibu Vera Diah Nika Utami sebagai coach. Assalamualaikum Bu Vera, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Epik, alhamdulillah kabar baik. Bu Epik bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik sekali Bu Vera. Nah, baik Bu Vera, apa ada yang mau diceritakan hari ini? Ya Bu Epik, ini saya ingin bercerita tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini. Jadi saya merasakan murid-murid saya itu kurang antusias dalam belajar kelas, seperti kurang semangat, bosan seperti itu. Lalu bahkan pada saat saya memberikan tugas itu, ada yang tidak mengerjakan, itu jumlahnya hampir 50%. Nah, jadi menurut Bu Vera, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini nanti? Jadi saya mengharapkan solusi atas masalah tentang antusiasme murid-murid saya dalam pembelajaran kelas. Nah, menurut Bu Vera, hal apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa antusias atau kurang bersemangat dalam pembelajaran bersama Bu Vera? Jadi kalau saya ingin kembali, mungkin hal yang membuat saya kurang antusias itu karena pembelajaran saya kurang menampil, terlalu banyak metode ceramah, jadi saya terlalu banyak berbicara itu pada anak, dan sehingga anak kurang mendapatkan kesempatan untuk berbicara, kurang mendapatkan kesempatan untuk aktif dalam pembelajaran. Ya, oh begitu ya Bu Vera. Nah, kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid itu nantinya akan menjadi antusias, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran bersama Bu Vera? Menurut saya, pastinya akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasihkan, tidak monoton, yang tentunya sesuai dengan minat anak. Nah, saya sependapat dengan Bu Vera ya. Nah, lalu menurut Bu Vera, apa yang bisa membuat murid-murid itu menjadi asik belajar pada pembelajaran itu? Menurut saya, pembelajaran yang asik itu pembelajaran yang bersama. Jadi yang melibatkan murid aktif dalam pembelajaran. Jadi murid itu bisa terlibat, aktif, dan juga banyak kegiatan ice breaking supaya mereka tidak bosan, bersemangat kembali, bisa juga melalui permainan atau games-games yang lain, atau dengan metode pembelajaran yang lain yang tentunya lebih menarik. Lalu bagaimana mengenai tugas yang diberikan oleh Bu Vera yang ternyata banyak murid yang tidak mengerjakan? Nah, itu kira-kira apa ya penyebabnya sehingga murid tidak melakukan tugas dengan baik? Ya, kemungkinan kalau untuk tugas saya memberikan tugasnya terlalu banyak, dan itu hanya berupa pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan saja, sehingga anak itu merasa terlalu berat, dan juga sumber belajarnya kurang beragam dan kurang menyenangkan bagi anak. Nah, selama ini Bu Vera menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ya, saya biasanya menggunakan buku teks, ya, buku paket yang ada di sekolah dari perpustakaan, dan juga buku pendamping seperti LKS. Nah, untuk itu sumber belajar lain
searching sendiri di internet dan juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang. Ya, betul sekali Bu Vera ya. Jadi kita bisa memakai berbagai sumber belajar yang ada di kelas agar murid-murid merasa bersemangat kembali. Nah, kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi tujuan Ibu ke depan? Untuk hambatan, jadi kan sekolah saya ini berada di termasuk yang kecil ya, karena berada di pedesaan. Jadi untuk teknologi memang sarana prasarannya masih kurang, seperti laptop, LCD proyektor itu sangat terbatas, hanya memiliki satu, jadi itu harus bergantian dengan yang lain. Lalu untuk gadget sendiri, smartphone, anak-anak tidak semuanya memiliki. Jika saya memberikan tugas menggunakan handphone, saya share begitu, bisa melalui quizzes atau worksheet dan yang lainnya, tidak semuanya bisa mengerjakan. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi hambatan tadi itu? Ya, untuk mengatasi hambatan dari segi teknologi ya, memang karena tidak semuanya memiliki, maka nantinya saya akan memberikan tugas berkelompok supaya mereka semua tetap bisa mengerjakan, bisa berkelompok dengan yang memiliki, ataupun kebetulan bersebelahan dengan balai desa juga menyediakan wifi, jadi anak bisa bekerja kelompok bersama dengan wifi desa. Nah, sekarang apa rencana Bu Vera untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama itu saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid tentunya, ya, dengan memetakan kebutuhan murid. Yang kedua, saya juga akan memberikan tugas yang sesuai dengan minat anak. Jadi tidak harus disamakan semua, tidak semua harus berbentuk teks, tapi bisa berupa rekaman, video atau apapun yang anak-anak sukai. Jadi tidak ada unsur paksaan tugas. Lalu yang ketiga, tentunya dari semua itu bisa dirangkum dalam pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali ya Bu Vera ya, mudah-mudahan rencana Vera bisa berhasil. Nah, sekarang apa komitmen Bu Vera untuk terhadap rencana tadi itu? Terhadap rencana saya berkomitmen akan selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, dengan menggunakan banyak sumber belajar. Jadi tidak hanya satu, tidak hanya buku teks, tapi bisa juga sumber yang berupa dari internet, bisa berupa video, gambar-gambar, atau bahkan praktik langsung di lapangan, tidak hanya di dalam kelas, bisa belajar di luar kelas. Lalu setelah perencanaan belajar juga saya akan memetakan kebutuhan murid, baik dari proses belajar, gaya belajar maupun minat murid, yang nantinya pembelajaran itu akan sesuai dengan keinginan anak, sehingga anak pun belajar dengan merdeka, dengan bahagia. Nantinya pun tugas-tugas akan dilaksanakan dengan senang hati, hasilnya pun akan maksimal, tujuan belajar pun akan tercapai. Ya, lalu siapa saja yang bisa membantu Bu Vera dalam melaksanakan rencana tersebut dari komitmen tadi? Ya, tentunya saya tidak bisa melakukan semua itu sendiri ya, saya butuh bantuan dari kepala sekolah. Tentunya saya harus izin dulu koordinasi untuk melaksanakan program-program saya, kemudian saya membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan teman-teman, bisa sharing-sharing tentang pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, lalu tentunya dengan murid, bahkan dengan wali murid juga. Ya, bagus sekali ya Bu Vera ya, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapan Bu Vera. Nah, sudah cukup belum? Ya, saya rasa sudah cukup. Saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih sekali Bu Epik. Saya menjadi terbuka wawasannya bahwa ternyata supaya anak itu tidak bosan, menjadi semangat lagi, antusias dan mengikuti
menggunakan berbagai macam sumber belajar, metode pengajaran, strategi pendekatan, dan juga harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak. Cukup ya. Untuk hari ini sudah cukup. Silakan Bu Vera untuk melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih sekali Bu Evi atas waktunya. Sama-sama Bu Vera. Terima kasih. Selamat siang Bu Vera, silahkan. Terima kasih. Setelah kegiatan coaching selesai, maka saya akan melakukan pasca observasi kepada rekan sejawat saya yang sebagai coach, yaitu Ibu Epik Apriliana SPD. Berikut videonya. Wah, luar biasa nih Bu Epik tadi dalam melaksanakan coaching. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi bersama Bu Vera? Perasaan saya sangat senang dan bersyukur. Saya merasa kompetensi yang saya harapkan telah tercapai. Iya, oke ya. Terus gini Bu, tadi dalam coaching jika merujuk pada indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Setelah melaksanakan coaching, saya merasa saya sudah mampu dan fokus terhadap coaching dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur kita. Oke, baik Bu. Jadi Ibu itu sudah merasa tercapai ya tujuan atau indikator yang Ibu harapkan tadi. Menurut saya sudah. Iya, oke. Baik Ibu, saya mohon izin dulu ya. Saya menyampaikan hasil pengamatan yang tadi. Boleh Bu? Boleh ya. Berdasarkan pengamatan saya itu Bu, tadi menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan itu sudah bagus sekali. Sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga sudah nih menanyakan suatu tujuan kepada coaching, mengarahkan untuk mengidentifikasikan masalah, menentukan aksi untuk menyelesaikan masalah, serta sudah mampu memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Terus gini Bu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip dalam coaching. Saya lihat Ibu fokus pada coaching, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan fokus indikator yang ingin saya observasi ya. Jadi menurut saya semuanya itu sudah bagus Bu. Ibu sudah mencapai apa yang diharapkan. Seperti itu. Terima kasih sekali, saya senang mendengarnya Iya. Bu Iwin. Dan terima kasih juga atas umpan balik yang telah diberikan. Ya, sama-sama Bu. Dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Ibu kembangkan nanti berikutnya? Saya berencana untuk melakukan banyak latihan dengan mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan efektif, sehingga ketika melakukan percakapan coaching nanti hasilnya akan lebih baik lagi. Baiklah Bu Epi, semoga kompetensi yang sudah baik ini bisa Ibu kembangkan lagi ya. Semoga dapat mencapai kompetensi lain dan dengan cara memperbanyak praktek coaching. Ya Bu, saya akan berusaha lebih baik lagi. Berarti sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih. Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Sampai ketemu di lain kesempatan lagi ya Bu Epi ya. Wassalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Iwin. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi kontekstual